Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari risalah Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah, kita masuk pada pembahasan ar-rifq wal layyin, yaitu sifat lemah lembut. Dan ini sesuai yang disebutkan oleh Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala tentang risalah ini, di mana beliau hafizahullah membawakan ayat-ayat berkenaan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat rifq, sifat kelemah lembutan, sifat penyayang, sifat belas kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau perintahkan kita agar kita memiliki sifat lemah lembut, agar kita memiliki sifat kemudahan, tidak mempersulit, dan kita menjadi orang yang memberikan kabar gembira, tidak menjadikan orang lain lari dari agama Allah, lari dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh hafizahullah melanjutkan dengan membawakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi fi qissati al-a'rabi alladhi bala fil masjid. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau membawakan hadis, yaitu tentang kisah orang Arab Badui, yang mana orang Arab Badui ini datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kencing di pojokan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi taifatil masjid, kencing di pojokan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hadis tersebut diceritakan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menegurnya dan menghardiknya. Kenapa? Karena ini masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, dan A'rabi orang Badui ini kencing di sana. Maka para sahabat dengan semangat ingin menegurnya dan ingin menghentikannya dan menghardiknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'u, biarkan dia, biarkan Badui ini menyelesaikan naam kencingnya. Wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat bawakan air satu ember dan siramkan pada tempat di mana Badui itu kencing. Ya. Fa innama bu'ithtu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian ini diutus oleh Allah, ya, untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk menyusahkan. Ini di antara riwayat hadis dengan lafaz demikian. Pada hadis dan riwayat yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat hendak menghardik A'rabi atau orang Badui tadi, maka Nabi katakan, "Da'u, biarkan. Kemudian ambilkan air satu timba, ya, dan tuangkan di sana, bersihkan di sana." A'rabi Badui tadi ketika melihat sifat Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang para sahabat untuk menghardiknya tadi, Badui pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengajarkan bahwa ini adalah masjid rumah Allah dan tidak boleh seorang membuat kotor di rumah Allah, apalagi sampai najis. Kemudian Badui ini pun dia berdoa kepada Allah, "Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada." Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja, dan yang lain jangan. Kenapa? Karena dia melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Badui, orang Arabi adalah orang yang tinggal di pedalaman, yang jauh dari ilmu, yang jauh dari ulama, sehingga mereka memiliki sifat yang keras, kasar, dan mereka jauh dari ilmu. Dan ini kejahilan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ingatlah bahwa rahmat Allah itu luas. Jangan engkau bikin seakan-akan rahmat Allah itu hanya untukmu saja. Ini Nabi SAW mengingatkan para sahabat juga agar kita bersikap lemah lembut dan memudahkan. Maknanya apa? Bahwa ketika orang Badui tadi, ketika dia kencing, kemudian dihentikan pada saat itu, maka akan ada pengaruh buruk yang lebih banyak, akan ada mafsadah yang lebih banyak. Yang pertama mafsadah, ketika dia menghentikan di saat dia sedang buang air, maka ini akan menjadi berbahaya pada kesehatan, kata para ulama. Yang kedua, ketika para sahabat menghardik dan mendatanginya, maka akan terbuka auratnya, akan nampak auratnya, dan ini tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, ketika dihentikan, ya, kemudian dia akan pergi, maka najisnya akan merata di mana-mana.
Tetapi Nabi inginkan najisnya cukup di situ saja karena kebodohan orang Arabi tadi. Maka ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang jahil, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang belum mengerti. Nabi mengajarkan. Kemudian Syekh hafizahullah beliau membawakan hadis dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya, memanggil Ummul Mukminin Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah mencintai kelembutan dalam segala perkara. Allah itu maha lembut dan Allah mencintai kelembutan dalam segala hal. Wa rawa Muslimun bilafdin, dan juga diriwayatkan Imam Muslim dengan lafaz yang lainnya, ya Aisyah. Nabi memanggil Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unf. Allah akan memberikan kelembutan, memberikan kebaikan pada perkara yang di situ ada kelembutan, yang Allah tidak berikan kepada hal-hal yang tidak ada kelembutan, hal-hal yang keras. Allah tidak memberikan kebaikan di sana, tapi Allah akan memberikan kebaikan di dalam urusan yang di situ ada kelembutan. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Aisyah juga, Nabi SAW beliau bersabda, innallaha rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya tidaklah sesuatu itu dihiasi oleh kelembutan kecuali pasti akan nampak indah. Apa saja yang dihiasi dengan kelembutan maka akan nampak indah. Wala yunza'u an syai'in illa syanah. Dan tidaklah sesuatu itu dicabut kelembutan darinya kecuali akan nampak buruk. Suatu yang dihiasi dengan kelembutan akan nampak indah. Tapi ketika dicabut kelembutan, tidak ada kelembutan pada suatu tersebut, maka akan nampak buruk dan jelek. Dalam hadis yang lain, hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yahramur rifqu yuhramul khairu. Siapa yang tidak memiliki kelembutan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang yang tidak memiliki sifat kelembutan tidak akan mendapatkan kebaikan. Karena kebaikan itu ada pada kelembutan. Dan dari Nabi SAW telah menjelaskan bahwa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unf. Kebaikan akan diberikan kebaikan ketika ada kelembutan. Tidak ada kelembutan, Allah tidak berikan kebaikan. Ini di antara hadis-hadis Nabi SAW yang perintahkan kita agar memiliki sifat lemah lembut kepada kaum muslimin, terlebih kepada ahli sunnah, terlebih kepada salafiyin, yang mereka satu akidah, yang mereka satu manhaj, yang mereka satu dakwah. Sama-sama berdakwah, sama-sama untuk menyebarkan sunnah, sama-sama untuk menyebarkan tauhid, mengingatkan umat ini dari bahaya kesyirikan, dari bahaya bid'ah-bid'ah. Maka hendaknya saling berlemah lembut sesama ahli sunnah, sesama salafiyin. Wa qad amara Allahu an-nabiyyainil karimain Musa wa Harun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, an yad'u fir'auna birrifqi wal layyin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dua nabi yang mulia, Musa dan Harun, agar mereka berdakwah mendatangi manusia yang paling bejat di atas muka bumi, yaitu Fir'aun. Mendatangi manusia yang paling buruk, paling bejat di atas muka bumi, Fir'aun. Allah perintahkan keduanya untuk berdakwah kepada mereka. Dengan cara apa? Bil-layyin war-rifq. Dengan kelemah lembutan. Subhanallah. Ini menghadapi manusia yang paling bejat. Manusia yang mengaku sebagai Tuhan di atas muka bumi ini. Tapi Allah perintahkan keduanya bil-rifqi wal-layyin. Berdakwah kepada mereka dengan cara lemah lembut. Faqala, Allah perintahkan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa wa Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Karena dia telah mengaku sebagai Tuhan. Dan dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqula lahu qawlan layyina. Maka ketika kalian menghadap kepada Fir'aun, katakan, sampaikan kepadanya dengan perkataan yang lembut.
La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Barangkali dengan ucapan yang lembut itu dia akan sadar atau dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana manhaj yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan nasihat. Baik itu nasihat kepada kaum muslimin, terlebih nasihat kepada para penguasa. Mereka orang-orang yang berkuasa. Bahkan penguasa yang kafir sekalipun, Allah Subhanahu wa taala memberikan manhaj kepada kita untuk memberikan nasihat. Yang pertama, nasihatnya apa? Idzaba ila Fir'aun. Datanglah kalian kepada Fir'aun. Maka nasihat kepada para penguasa adalah berada di hadapannya. Bukan di tempat umum, tapi menghadap. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdi lahu alaniyah, wal ya'khud biyadih, wal yakhlu bih, fa in qabila fadhak, wa illa faqad addama ma'alaik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, kepada penguasa, tahib, ambil tangannya, duduk berdua, jangan di depan umum, jangan di atas mimbar, jangan di jalanan, jangan di media sosial, kemudian menyebut nama-namanya. Tidak. Memberikan nasihat yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada penguasa tersebut. Menghadap kepada penguasa tersebut. Kemudian faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan dengan bahasa yang baik, sampaikan dengan sikap lemah lembut. Kalau kita sebagai manusia biasa, sebagai rakyat biasa, kemudian ada orang yang menasihati di depan umum dengan menyebut nama dan mengumbar-umbar uyub kesalahan-kesalahan, dan kesalahan itu pun diumbar di mana-mana, maka kita sebagai rakyat tidak menerima. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang mereka memiliki hak? Bagaimana pemimpin-pemimpin yang kadang mereka memiliki ego? Pemimpin-pemimpin yang mereka memiliki kekuasaan tersebut. Sehingga ya ahli sunnah wal jamaah mereka berlemah lembut kepada sesama ahli sunnah yang lainnya, berlemah lembut kepada kaum muslimin yang lainnya, berlemah lembut kepada mereka-mereka yang berhak mendapatkan wasiat, mendapatkan nasihat dari kita. Sehingga dengan itu la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Barangkali dengan metode yang digunakan lemah lembut tadi, dengan sifat lemah lembut tadi, mereka akan menjadi sadar. Dan mereka akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafa Allahu as-sahabatal kiram bit-tarahumi fima bainahum. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu saling kasih sayang sesama mereka. Para sahabat satu dengan yang lainnya, yang besar kepada yang kecil kepada yang tua, ya, semua yang muhajirin wal ansar, baik sahabat yang lebih dahulu masuk Islam atau yang terakhir masuk Islam, semuanya saling berkasih sayang. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka bersikap keras kepada kaum kufar. Mereka keras kepada kaum kufar. Ruhama'u bainahum, tapi mereka memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut kepada sesama mereka, kepada kaum mukminin, kepada sesama mereka dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang hendaknya kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtida'u bihim, meneladani mereka, mencontoh mereka bagaimana bersikap kepada saudara yang lainnya, bersikap kepada muslim yang lainnya, bersikap kepada ahli sunnah. Bukan berarti ketika kita bersikap lemah lembut kepada mereka, kemudian kita diam dari kesalahan mereka, kemudian kita tidak memberikan nasihat kepada mereka, kemudian kita tidak memberikan peringatan kepada umat dari bahaya kesyirikan dan bid'ah. Bukan demikian. Ketika kita menasihati mereka, ketika kita menyampaikan at-tauhid, menyampaikan sunnah, mengingatkan dari perkara kesyirikan dan bid'ah, ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada umat. Ini adalah bentuk lemah lembut kita kepada umat agar mereka tidak terjatuh pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika seorang ahli sunnah memberikan nasihat kepada ahli sunnah yang lainnya, ini bentuk kasih sayang, bentuk
bagaimana dia peduli kepada saudara ahli sunnah yang lainnya agar mereka sama-sama selamat, mereka sama-sama bisa istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang diwasiatkan oleh Syekh hafizahullahu taala, bahwa sikap rifq wal layyin, lemah lembut kita, dan sikap kasih sayang kita bukan berarti kita diam dari kesalahan, bukan berarti kita diam dari mengingatkan dari bahaya-bahaya kesyirikan dan bid'ah-bid'ah. Tetapi ketika kita memberikan peringatan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka, adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa bersikap rifq wal layyin, memiliki sikap lemah lembut. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sesama ahli sunnah, sesama salafiyin kepada kaum muslimin yang lainnya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.